Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fuse akan menjelaskan tentang inverter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Fuse. Yang pertama ada Abdul Aziz Reskiawan Majid, ada Agung Priyono, ada Herjuno Dwi Santoso, dan Muhammad Ilman Arza. Saya akan menjelaskan tentang inverter. Sebenarnya, apa sih inverter itu? Jadi, inverter itu adalah sebuah perangkat atau konverter di mana perangkat tersebut dapat merubah tegangan DC menjadi tegangan AC, atau dalam bahasa Indonesia, tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik. Seperti itu. Nah, inverter sendiri ada yang single phase dan ada yang three phase. Maksudnya single phase dan three phase adalah single phase itu satu fasa dan three phase adalah tiga fasa. Nah, inverter juga dibagi lagi nih menjadi half bridge dan full bridge. Untuk yang half bridge itu terdiri dari dua buah transistor dan dua buah dioda dengan rangkaian elektronika seperti ini. Nah, ini termasuk half bridge. Sedangkan untuk yang full bridge itu memakai 4 transistor dan 4 buah dioda dengan rangkaian seperti ini. Nah, yang akan dijelaskan pada inverter kali ini adalah tentang inverter single phase yang full bridge. Mengapa lebih dijelaskan yang full bridge? Karena untuk full bridge mempunyai banyak keunggulan. Dia lebih baik daripada yang half bridge. Selanjutnya, nah, untuk full bridge, perbedaan full bridge dengan half bridge yaitu pada tegangan PS-nya. Kalau full bridge, tegangan PS-nya itu adalah PS, sedangkan untuk half bridge, tegangan PS-nya adalah tegangan PS dibagi 2. Itu perbedaannya. Sehingga Vout RMS-nya pada full bridge itu sama dengan PS dan arus maksimumnya yaitu PS dibagi 4 kali frekuensi kali loadnya atau beban. Nah, untuk logiknya, kontrol logiknya untuk full bridge itu adalah seperti ini. Pada bagian awal T1 dan T2 harus aktif secara bersamaan sehingga hasil outputnya adalah PS. Mengapa seperti itu? Hal ini disebabkan karena pada saat T1 dan T2 aktif secara bersamaan, maka kedua perangkat ini akan men-switch. Nah, kita sebenarnya di sini fungsi dari transistor adalah sebagai perangkat untuk men-switch aktif atau tidak aktif, short atau open. Nah, pada saat aktif maka T1 akan short dan T2 juga akan short, sehingga arus mengalir dari T1 menuju T2. Di sini arus mengalir dari beda potensial tinggi ke rendah sehingga menghasilkan tegangan positif, di mana tegangan positif tersebut adalah PS. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Sedangkan untuk langkah kedua yang harus aktif adalah T1 dan D3. Hasilnya tegangannya Vout-nya adalah 0. Mengapa seperti itu? Kita lihat. T1 di sini. D3 di sini. Hal ini dikarenakan karena arus mengalir dari T1 menuju D3. Di sini arus mengalir di potensial yang sama sehingga hasil tegangan outputnya adalah sama dengan 0. Langkah yang ketiga adalah D3 dan D4 aktif secara bersamaan, maka akan menghasilkan tegangan negatif, yaitu minus PS. D3 dan D4 aktif bersamaan. Nah, mengapa demikian? Kita lihat lagi. D3 dan D4 aktif secara bersamaan, maka arus akan mengalir dari D4 menuju D3, mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi sehingga menghasilkan tegangan output negatif yaitu minus PS.
Yang keempat yang aktif secara bersamaan adalah T3 dan T4. Nah, kasus yang ini sama dengan pada saat D3 dan D4 aktif secara bersamaan. Pada saat T4 dan T3 aktif secara bersamaan, maka arus akan mengalih dari T4 menuju T3, yaitu dari potensial rendah ke potensial tinggi sehingga menghasilkan tegangan negatif, yaitu minus PS. Untuk pengaktifan yang kelima adalah T3 dan D1. Kasus ini sama dengan pada saat T1 dan D3 aktif. Maka pada saat D1 dan D3 aktif, arus akan mengalih dari T3 menuju D3 sehingga menghasilkan tegangan 0 karena arus mengalir pada potensial yang sama. Dan langkah yang terakhir yaitu adalah D1 dan D2 akan menghasilkan tegangan positif, yaitu PS. Hal ini sama dengan kasusnya pada saat D1 dan D2 aktif. Maka arus akan mengalir dari D1 menuju D2 potensial tinggi ke rendah, sehingga tegangan yang dihasilkan adalah tegangan positif. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari timing diagram di sini. Ini adalah kondisi pada saat komponen apa saja yang harus diaktifkan. T1 dan 2. T1 dan T2 aktif, maka tegangan outputnya adalah PS di sini. Dan pada saat T1 dan D3 aktif, tegangan outputnya adalah 0. Pada saat D3 dan D4 aktif, tegangan outputnya adalah minus PS. T3 dan T4 aktif, outputnya minus PS. T3 dan D1 aktif, outputnya 0. D1 dan D2 aktif, outputnya PS. Nah, pengaktifan kondisi tersebut, kondisi perangkat tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga kita dapat menghasilkan tegangan bolak-balik atau arus AC atau tegangan AC dari masukan tegangan DC. Nah, apa pengaruhnya dari pada saat PS0, PS high, PS0 dan PS minus? Nah, pengaruhnya itu adalah pada di I-nya atau arusnya. Kita lihat di sini, arusnya naik, steady, turun, steady, dan naik. Mengapa bisa seperti itu? Karena pada saat tegangan output sama dengan PS, arus itu akan naik. Swing. Nah, seperti itu. Dan pada saat tegangan outputnya sama dengan 0, maka arus akan steady state, yaitu di sini. Maaf, baterainya lemah, tinggal 7%. Pada saat tegangannya minus PS, maka arusnya akan turun. Nah, begitu seterusnya. Jadi, arus akan naik pada saat dia mendapatkan tegangan PS atau plus, dan dia akan menjadi steady state pada saat tegangannya adalah 0 dan akan kembali turun pada saat dia mendapatkan tegangan minus PS. Hal itu akan dilakukan berulang-ulang terus, sama seperti tegangan yang dia dapatkan, tegangan output yang dia dapatkan. Nah, mungkin segitu dulu dari kelompok Gius. Kami dari kelompok Gius mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.